Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wahid, Bapak Dio, perkenalkan nama saya Hamzah Fensuri. Saya merupakan mediator profesional bersertifikat. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk memediasi permasalahan yang Bapak alami. Nah, sebelum kita mulai, saya menyampaikan suatu hal yang penting, yaitu berkaitan dengan tata tertib dari proses mediasi kita ini. Yaitu yang pertama, Bapak-bapak tidak boleh keluar masuk ruangan, tidak boleh membawa senjata tajam, nanti ditakutkan Bapak saling baku hantam. Selanjutnya tidak boleh merokok, dan agar menjaga ketenangan dalam diskusi ataupun mediasi kita. Nah, sebelum kita masuk lagi, saya juga ingin menyampaikan bahwa mediasi ini adalah hal yang sangat penting, karena kita mengenal istilah menang jadi abu, kalah jadi arang, pernah kan? Nah, bahwa itu adalah hal yang sangat merugikan kita. Nah, jika kita bawa ke pengadilan, ini tentunya akan membutuhkan biaya yang sangat besar dibandingkan dengan mediasi ini. Nah, selanjutnya saya telah membaca berkas Bapak Ibu karena telah melaporkan kepada saya bagaimana kronologi, tapi saya ingin kembali mendengarkan apakah ada hal-hal baru yang bisa saya pahami dalam proses mediasi ini. Oke, kita masuk dulu kepada Bapak Wahid sebagai di sini adalah sebagai yang dirugikan untuk menyampaikan apa yang menjadi keluhan ataupun permasalahan dalam mediasi. Silakan Pak Wahid. Baik, terima kasih Pak Hamzah. Jadi Pak Dian ini sebenarnya merupakan teman saya. Dia waktu itu sekitar 3 tahun yang lalu membahas tentang membangun bisnis. Nah, dia butuh modal 3 miliar. Jadi dia berbicara sama saya, dia mau minta pinjaman, ya, mau melakukan pinjaman kepada saya sebanyak 3 miliar. Kami waktu itu sepakat, oke, saya pinjamkan dia. Tapi berapa waktu pinjaman ini, ya, kapan dia akan mengembalikan? Kami sepakat waktu itu dalam kurun rentang waktu 1 tahun, ya, sudah harus mengembalikan 3 miliar ini, ya. Cuman sudah berjalan 1 tahun, belum ada pengembalian. Belum ada pengembalian, berarti Belum ada. nol ya? Nol. Ya. Kemudian saya beri dia waktu, ya, dan dia minta perpanjangan 6 bulan. Saya kasih dia perpanjangan. Ada pembalian 1 miliar, 2 miliar sampai sekarang belum. Jadi jadinya 3 tahun lalu. Jadi 1 tahun sejak terakhir saya sudah melakukan pembalian 1 miliar. Saya sudah capek dengan dia, ya. Oke, daripada ini kita bicarakan itu, kan? Ya, bahkan itu mungkin dari Terima kasih Pak Wahid. Bagaimana tanggapan dari Pak Dio? Terima kasih Pak Mediator Pak Hamzah. Benar bahwasannya tuh saya telah melakukan perjanjian dengan Pak Wahid kemarin 3 tahun yang lalu dengan saya meminjam uang 3M. Itu saya telah membayar 1M kemarin, jadi sisa 2M lagi. Ya. Kemudian kenapa saya sampai sekarang masih menganggap, karena bisnis kemarin kan 2 tahun ini kan cukup ekstrim, apalagi kita tahu coronavirus ya menjatuhkan beberapa sektor termasuk bisnis saya di bidang F&B. Jadi saya juga tapi kemarin saya sudah kirim surat ke Pak Wahid melalui sekretarisnya bahwa di dalam surat tersebut apakah sudah disampaikan atau tidak oleh sekretarisnya bahwa saya meminta waktu untuk diberikan kelonggaran terhadap pembayaran utang saya atau utang saya Pak Wahid ya, terkait itu. Tapi saya belum dapat kiriman balasan kembali dari Pak Wahid sendiri. Apakah diberikan langsung sekretarisnya atau gimana ke pihak Pak Wahid, atau Pak Wahid sendiri sudah menerima atau gimana, kita juga
Dan tiba-tiba saya sampai rumah kemarin kok saya diajukan ke pengadilan kan, ke kepolisian bahwa ada pelanggaran piutang ya. Dan itu juga bagi saya memberatkan karena saya sebelumnya sudah kirim surat ya, ke Pak Wahid melalui sekretarisnya begitu kan. Karena tahu Pak Wahid sangat sibuk ya, saya tahu Pak Wahid agak sibuk, jadi mungkin waktu tidak terbatas, akhirnya saya kirim surat melalui sekretarisnya beliau. Tapi apakah dibaca hasilnya nanti tidak ya saya juga kurang tahu ya kan. Tiba-tiba saya dapat laporan dari kepolisian bahwa saya belum membayar uang, padahal kita tahu sendiri bahwa piutangnya kasus perdata atau kasus pidana ya. Kecuali memang itu perampasan hak lah, mungkin. Saya Sudah cukup? Saya rasa ini ya Pak, saya kayak ini selaku misalnya kasus perdata yang kita itu langsung dengan kasus pidana. Ya, Gitu. apa? Ya, silakan Pak. Kejadian ini 3 tahun yang lalu. Ya. Betul 3 tahun yang lalu. Terakhirnya pembelian 1,5 tahun yang lalu. Iya. Berarti tidak ada 1,5 tahun berentang waktu sampai sekarang. Ada pembelian dari dia. Dan dia baru mengirimkan surat sama saya sebulan yang lalu. Baik. Oke. Ya, cukup saya bisa menangkap. Sebelum pengiriman surat, kami sudah berapa kali berkomunikasi. Sejak 1,5 tahun lalu ini. Ya, sudah 1,5 tahun ini kalau diperpanjang lagi 5 kali, dan sengaja dia mengeluh waktu tahun dua saya. Iya. 2M itu saya juga butuh. Saya juga ingin menambah usaha, saya ingin membuka cabang sekarang di Singapura. Tapi dia tidak ada etikat, paling tidak dicicil dulu. Entah dia dicicil dulu 300 juta, 500 juta. Ini tidak ada sama sekali, dengan alasan berbagai alasan masalah, tapi corona dan segala macam. Ya sama, saya juga berwirausaha, saya juga membangun bisnis di sini. Sekian. Tapi karena tidak ada dari rasa dia, etika dia untuk melakukan pembayaran walaupun dengan proses penyicilan, saya tidak terima. Yang termasuk dengan kondisi dari sebulan lalu, oke, kita segerakan saja lagi. Ya masalahnya gini Pak Hamzah ya, untuk perjanjiannya kan kita kemarin kan hanya sebatas lisan ya, jadi tidak ada perjanjian secara tertulis ya. Jadi saya rasa perjanjian seharusnya kalau misalnya seperti itu ya harus dibuktikan secara tertulis. Anda itu berhutang, Wahib. tahu sadar diri. Iya, Ya. harus ada secara. Anda ada berhutang, tapi Anda pula yang mengatakan Anda tertulis. Anda harusnya sadar diri dong. Pak Wahib, tolong jaga kita punya tata tertib ya. Iya. Pak Dio. Nah, saya ingin bertanya kepada Pak Dio. Pak Dio, jika ini dibawakan kepada diri Anda, apakah bagaimana perasaan Anda terhadap hutang? Jika Anda menghutangkan ke orang, terus ada orang yang tidak membayar hutangnya dalam jangka waktu yang sangat panjang ini, bagaimana pendapat Pak Dio? Kalau saya kan sesuai dengan perjanjian, memang kalau benar saya yang melakukan perhutangan, tapi kan secara lisan ya, bukan secara lisan ya. Tapi walaupun begitu kan saya juga udah kirim surat ya ke beliau juga bahwa saya meminta waktu lah, karena memang kita tahu gejolak coronavirus juga ini juga akhirnya juga saya kemarin kepingin mengembalikan hutang tersebut dengan saya melakukan pinjaman di bank, tapi belum ada dapat respon dari bank terkait itu ya. 1,5 tahun. Enggak, ya kan 1,5 tahun, oke kan makanya kita Ya, kita, ini ada bukti dia berutang sama saya ya. Bukti transfer juga ada. Oke. Ya, saya bisa menangkap ya, supaya tidak mulur waktu. Tapi kalau misalnya dalam suatu, kalau dia melaporkan ke kepolisian dengan kasus pidana, jelas tidak ada kaitannya. Sama ius conditus kan, bahwa tidak selama undang-undang itu tidak mengatur dalam, maka tidak akan. Iya, saya paham. Karena begitu kan, sama seperti perjanjian lisan kan, kita hanya para pihak aja sepakat kan. Iya. Kalau dalam hukum perdata kan seperti itu Pak, misalnya dikatakan kan. Oke, saya bisa menangkap. Pak mediator kan pasti paham. Ya, nanti kan kita carikan jalan tengahnya. Di sini saya mencoba saya sudah menangkap semuanya. Kita closing aja ya, supaya acara mediasi kita ini bisa berjalan lancar dan sukses dan berhasil nantinya. Saya ini menawarkan satu hal. Nah, bagaimana karena keadaan Pak Dio kita closing, Pak Dio karena coronavirus tidak bisa membayarnya. Nah, bagaimana
menurut pendapat Bapak berkaitan dengan ada penundaan sedikit lagi, tapi Pak Dio harus komitmen Iya, untuk membayarnya. saya pasti komit. Nah, daripada kita masuk di pengadilan nanti Iya. 5 miliar nanti biayanya setengah miliar misalnya kan, kalau di Iya. di mediasi ini tidak sampai sebanyak itu. Itu makanya kemarin saya sampaikan ke saya melalui surat saya kepada mungkin dikasih sama sekretarisnya Pak Wahid kan terkait penunggang. Saya minta jaminan Pak Hamzah. Iya, jaminan. Iya, kalau hanya sekedar kata-kata perpanjangan waktu, ya akan begini terus, nggak ada ujungnya. Sampai mungkin botak rambut saya berubah habis, mungkin berkeriput saya nggak akan ada yang hasil ini. Saya minta jaminan. Siap. Bagaimana Pak Dio, ada jaminan misalnya berupa rumah, tanah atau aset? Ya, jaminan kita juga punya aset lah. Kita pasti akan kasih jaminan yang terkait Iya. itu lah. Tapi mungkin harga jaminan itu tidak sebesar dengan utangnya. Iya. 2M lagi kan gitu. Karena sisa dari utang 2M kan gitu. Jadi nanti diminta komitmen Bapak. Iya, gitu. kan saya kan sudah berikan, Ada usaha saya kan juga. sudah berikan tadi saya sampaikan bahwa Iya. saya lagi usahakan untuk saya meminjam di bank. Ini apa? Kalau misalnya ini bisa Pak, kalau nggak kita buat aja secara perjanjian kembali secara tertulis bahwa saya sepakat bahwa akan melakukan pembayaran bla bla segala macam pada tanggal sekian bulan sekian gitu aja. Oke, gimana Pak? Komitmen saya seperti itu. Saya bisa terima. Saya cuma butuh ada jaminan. Oke. Butuh jaminan baru kita buat surat perjanjian seperti itu, nggak ada masalah. Betul. Kalau saya begini Pak Hamzah, dengan surat jaminan tadi, dengan mematrai ya. Iya. Saya nggak akan mengambil asetnya dia atau surat tanah itu segala macam. Saya akan kembalikan karena kita ada surat tadi. Kalau seperti itu boleh. Atau gini, atau ya Pak Wahid sekarang maunya gimana kan? Seperti yang saya sampaikan tadi, Pak. Ya, oke, saya bisa menangkap di sini. Tadi Pak Wahid meminta jaminan. Nah, sedangkan Pak Dio sudah mengusahakan Iya. dengan asetnya dan dipinjamkan ke bank juga sehingga memenuhi 2 miliar. Iya. Dan dikasih lagi tengah waktu Iya. untuk membayarnya. Saya rasa kalau Nah, sepakat ya? Iya. Oke, kalau seperti itu saya terima. Nah, ya. Nah, kalau tengah waktu, masalah tengah waktu, berapa yang Pak Wahid kita sepakati? Pak Wahid mau berapa bulan? Ya, setahu saya sih rencana mintanya 6 bulan karena proses di bank itu mungkin agak cukup panjang, apalagi kalau misalnya memerlukan peminjaman lebih dari 2 miliar kan. Gimana? Saya seperti itu. Boleh. Oke, sepakat? Oke, 6 bulan ya. Oke, 6 bulan. Oke, ya sebelum kita masuk salam-salam ya. Nah, nanti kita dulu saya simpulkan dulu. Jadi para pihak Pak Wahid dan Pak Dion ini sepakat untuk melakukan upaya perdamaian melalui mediasi ini Ya. dengan ketentuan-ketentuan yang telah diberikan tadi, yaitu dilunasi 6 bulan Ya. dan Pak Dio akan mengusahakan dengan jaminan yang dia punya. Iya. Ya. Ya. Nah, Surat perjanjian dengan surat perjanjian tertulis dan yang lainnya. Oke, nanti akan kita masukkan ke dalam nota kesepakatan di mediasi ini. Baik, sebelumnya boleh silakan salam dulu. Deal. Deal ya. Saya tunggu ya. Iya, deal ya. Ya. Ya, oke. Baik, ya ini sepertinya sudah akhir closing bagi kita untuk mediasi kita. Terima kasih banyak Bapak-bapak yang sudah hikmat dalam ataupun menjaga ketertiban dalam mediasi ini, karena pada hakikatnya adalah kita di sini adalah mencari win-win solution. Ya. Nah, jadi kesepakatan ini akan dibuatkan notanya. Nota kesepakatan ini nanti akan dilaporkan ke pengadilan dan tidak ada upaya hukum lagi setelah ada hasil mediasi ini. Baik. Ya. Nah, saya harap hubungan kita tetap baik antara Pak Wahid dan Pak Dio, dan saya ucapkan juga terima kasih banyak karena sangat luas juga obrolan kita, sehingga pada akhirnya kita juga akan mendapatkan kesepakatan. Baik Pak Wahid, nanti akan kita buatkan. Pak Dio, baik, terima kasih banyak. Saya ucapkan selamat berdamai. Oke. Terima kasih Pak Hamzah. Ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.